Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bu Resi dan Pak Dani selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum pemrograman komputer, izinkan kami untuk menampilkan hasil kerja kami untuk panel proyek pemrograman komputer. Pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Gedaria Paramandana, kemudian ada Romeo Viswanathan Siahaan, dan terakhir ada Syahdan Julha Rafiq. Baik, kami akan masuk ke dalam pemaparan proyek kami yang pertama, yaitu bagian latar belakang. Seperti kita tahu, mobilitas merupakan hal yang tidak jauh dari kehidupan kita. Untuk memenuhi keperluan kita akan mobilitas, berbagai teknologi transportasi telah dikembangkan. Tetapi, sesungguhnya terdapat satu hal lagi yang sangat mempengaruhi suatu mobilitas perjalanan, yaitu rute. Dengan adanya suatu rute dalam perjalanan, kita dapat menggunakan waktu dengan efisien dan efektif. Berdasarkan ide tersebut, kami membuat skrip dengan memanfaatkan jejaring graf, di mana kota-kota pada daerah Jawa Tengah sebagai sampel penentuan rute. Kurang lebihnya seperti gambar graf tercantum pada slide. Dari graf tersebut, selanjutnya kita menggunakan skrip pemrograman dengan perintah utama yaitu fungsi. Pemrograman tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan rute terbaik yang dapat kita pilih, entah itu terdekat, terjauh, atau rute apa saja yang dapat dilalui untuk melakukan perjalanan antar kota. Dalam pembuatan program teori graf untuk penentuan rute pertama, kami menentukan dahulu daerah-daerah yang dilewati untuk mencapai daerah yang telah ditentukan. Misalnya, jika kita ingin menuju Brebes, maka kita akan melewati Tegal dan Slawi. Contoh lainnya, untuk mencapai Tegal, kita akan melewati Pemalang dan Slawi. Dan untuk daerah-daerah lainnya tertera di skrip. Nah, setiap daerah akan membentuk satu data bertipe dictionary. Setelah selesai membuat data tiap daerah, maka data-data tersebut disatukan sehingga datanya bertipe nested dictionary dan diberi nama tertentu. Nah, pada data kami memberikan nama graph untuk variabel yang berisi daerah-daerah yang dilewati sehingga dicapai daerah yang telah ditentukan. Selanjutnya, untuk mempersingkat atau menyederhanakan skrip kami menggunakan fungsi dengan perintah def. Kami memutuskan menggunakan fungsi karena kami memperkirakan skrip ini akan lebih panjang dan rumit jika kami menggunakan cara yang biasa. Pertama, kami membuat fungsi yang bernama cari jalan. Fungsi ini memiliki argumen yang pertama graf sebagai data acuan untuk penentuan rute, awal sebagai daerah asal, akhir sebagai daerah tujuan, dan jalur sebagai rute yang dapat dilewati. Nah, pada fungsi ini kami mengantisipasi jika daerah asal dan daerah tujuan sama. Jika hal tersebut terjadi, yaitu jika daerah asal dan daerah tujuan sama, maka otomatis program akan mengeluarkan jumlah rute 1 dan rutenya kota itu sendiri. Selain itu, jika program tidak diisi daerah tujuan, maka program akan otomatis selesai. Selanjutnya, kami membuat fungsi yang bernama rute. Fungsi ini berguna dalam penentuan semua rute yang dapat dilewati untuk mencapai daerah tujuan. Nah, pada fungsi ini, kami membuat perulangan for in dalam pembuatan rute-rute yang dapat dilewati. Selanjutnya, kami mulai membuat program utama, variabel start sebagai daerah asal dan variabel finish sebagai daerah tujuan. Dalam variabel ini, kami menggunakan perintah input supaya program yang kami buat fleksibel sesuai permintaan pemakai dalam menentukan rute. Selanjutnya, pembuatan variabel untuk pemanggilan fungsi cari jalan. Nah, yang terakhir, kami juga menggunakan min dan max untuk menentukan rute tercepat dan terlama. Hasil outputnya kita bisa menginput Wonosobo, lalu untuk kota tujuan menginput Klaten. Dari hasil input tersebut kita bisa mendapatkan jumlah rute, jumlah rute, rute tercepat, rute terlama, dan daftar rute yang bisa dilewatin.
Untuk jumlah rute terdapat 84. Lalu untuk rute tercepat, kita bisa melewati Wonosobo, Magelang, Boyolali, dan Klaten. Lalu untuk rute terlama, kita bisa melewati Wonosobo, Temanggung, Magelang, dan beberapa kota lainnya sampai dengan tujuan di Klaten. Lalu untuk daftar rute yang bisa dilewatin, kita bisa melewati rute pertama dahulu, yaitu Wonosobo, Banjarnegara, sampai ke Klaten. Lalu untuk rute kedua, kita bisa melewati Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Semarang, dan sampai ke Klaten dengan beda kota dari rute pertama, sampai ke rute ke-84. Lalu untuk contoh hasil output lain, kita bisa menginput awal keberangkatan dari Kebumen, dan untuk tujuannya bisa menginput Cilacap. Setelah itu kita bisa mengetahui jumlah rute cepat, rute terlama, dan rute kota yang bisa dilewati seperti hasil contoh tadi. Mengingat jarak Kebumen Cilacap yang jaraknya lumayan dekat, untuk jumlah rute yang dilewati itu hanya ada 4 kota. Untuk rute tercepat, kita bisa melewati Kebumen, Kroya, Cilacap. Lalu untuk rute terlama bisa melewati Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cilacap. Dan untuk rute kota yang bisa kita lewati itu kan ada 4 rute. Untuk lebih detailnya, rute pertama itu ada beberapa kota yang harus dilewati, begitu juga dari rute selanjutnya sampai ke rute ke-4. Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa skrip yang kami buat jauh dari kata sempurna, dan masih sangat mungkin untuk dikembangkan. Skrip tersebut dapat diluaskan ruang lingkupnya, dan tentunya dikembangkan hasilnya. Misal, skrip tersebut dapat dikembangkan menjadi program untuk menentukan rute evakuasi bencana tercepat, atau mungkin untuk memudahkan para petugas medis dalam menentukan rute tercepat dan aman. Contoh pengembangan skrip yang telah kami buat dan tidak jauh dari keseharian kita adalah penentuan rute yang telah diterapkan pada aplikasi Google Maps. Sekian pemaparan kami mengenai funnel project pemrograman komputer. Bila ada salah kata dalam presentasi ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.